Barakallahu fiik. Baik, kita lanjut lagi. Jadi ketika beliau ya Imam Abu Bakar ini ya kunyahnya beliau sangat masyhur sekali sebagai murid dari Imam Asim. Ternyata di akhir hidupnya beliau, beliau tidak mengajar Al-Quran selama 7 tahun. Beliau tidak mengajar Al-Quran sampai akhirnya meninggal. Adapun komentar ulama terhadap Imam Syu'bah ini atas ketulusan dan keikhlasannya mengabdi kepada kalamnya, beliau menempati posisi amat terpuji sehingga Imam Al-Ghazali memberikan apresiasi sangat tinggi. Imam Al-Ghazali berkata, Syu'bah adalah imam besar yang alim dan mengamalkan ilmunya dan termasuk pembesar ulama sunnah. Siapa saja murid-muridnya Imam Syu'bah, ya, murid-murid Imam Syu'bah, setelah dirasa cukup pengembaraan intelektualnya kepada beberapa guru-guru di atas, maka ia kemudian membuka pengajian atau menerima setoran Al-Quran dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Khalifah Al-Ashri. Lalu ada juga Abdurrahman bin Abi Hamma. Lalu ada juga Yahya bin Muhammad Al-Ulaimi. Ada juga Urwah bin Muhammad Al-Asadi atau Sahal bin Suhaib. Nah, murid-murid di atas ada beberapa murid-murid yang hanya meriwayatkan bacaan masyubah tanpa melalui setoran atau tasmi bacaan kepadanya. Salah satunya adalah Ishaq bin Isa, Ishaq bin Yusuf Al-Azraq, Ahmad bin Jabar, Abdul Jabbar bin Muhammad Al-Atrodi, Ali bin Hamzah Al-Kisai, Yahya bin Adam. Ya, ya, lalu selanjutnya cerita tentang Imam Syu'bah dan saudara perempuannya. Ketika Imam Syu'bah mendekati ajalnya, saudara perempuannya menangis sambil menghampirinya. Melihat tangisan saudarinya itu, lalu Imam Syu'bah bertanya, kenapa kamu menangis? Tidak usah menangis, kata Imam Syu'bah. Lihatlah di pojokan itu di sana, saya telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 1.800 kali khataman. Ya, ungkapan ini yang disampaikan Syu'bah kepada saudaranya ini menunjukkan betapa tulusnya Syu'bah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, isyarah kepojokan itu sebagai bentuk wasiat kepada saudarinya untuk melestarikan dan meneruskan perjuangannya. Setelah ya, beliau meninggal, beliau wafat pada tahun yaitu 1903, 1193 Hijriah. 193 Hijriah. Akhirnya beliau wafat setelah menghatamkan Al-Quran sebanyak 1.800 kali khataman. Kita bisa bayangkan ya kalau kita sekarang jauh sekali dari ulama-ulama terdahulu. Apalagi beliau adalah salah satu perawi atau murid terbaik dari Imam Al-Sim. Ya, Insya Allah ya. Ini perlu kita pahami, ya perlu kita telusuri ya jejak-jejak ulama-ulama terdahulu. Untuk apa? Untuk memberikan kita kembali semangat. Bahwasanya ya kita belum ada apa-apanya. Masih sangat jauh dari pada beliau-beliau yang memang sangat cinta dengan Al-Quranul Karim. Semoga kita bisa menjadi seperti beliau-beliau yang sangat mencintai Al-Quran dan termasuk menjadi salah satu ahlul Quran, insya Allah. Baik, selanjutnya kita akan bahas langsung ke sanadnya Imam Asim. Imam Asim ya. Sini kita bisa lihat ada Imam Syu'bah, lalu ada ya Imam Asim sampai Rasulullah SAW. Ini salah satu sanadnya. Jadi Imam Asim langsung berguru ke sahabat sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk ke pemahaman terkait tentang usul dan fars. Apa itu kaidah usul? Kita sering mungkin mendengar ya apa itu kaidah usul ya. Kita bahas tentang usul dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kaidah usul sendiri itu apa sebenarnya? Ini tentu kita harus pahami. Ya. Kaidah usul sini ya. Ini namanya fars. Ini dua hal yang berbeda. Jangan sampai kita tertukar ya antara usul dan fars. Apa itu yang dimaksud dengan usul ya? Di sini disebutkan bahwa al-qaid al-kulliyah. Dia kaidah-kaidah umum ya. Ya. Kaidah-kaidah umum contohnya kayak mat, apa itu koser, apa itu fathah, apa itu imalah. Ya kaidah-kaidah umum. Ya, sama kayak di ilmu tajwid juga ya. Kaidah-kaidah umum
terkait dengan tajwid, misalkan mad lain itu apa. Itu namanya kaidah umum. Nah, kaidah umum ini sering disebut dengan usul, ya. Bagaimana membaca mad dalam madhab Imam Syu'bah itu namanya kaidah usul, jangan sampai salah. Kalau fars bagaimana ya? Dia al-ahkam al-khosoh ya, bibadil kalimat, al-qoroniyah, al-mukhtalif. Eh, jadi di sini kita bisa bayangkan bahwa ini adalah hukum-hukum yang khusus. Ya, jadi langsung khusus dia. Kalau yang tadi usul secara umum, misalkan malan itu apa? Kalau fars ini adalah ahkam al-khosoh, artinya apa? Hukum-hukum yang langsung ke misalkan di juz 1 atau di Al-Fatihah. Ya, jadi Al-Fatihah itu langsung dijelaskan bahwa perbedaannya Imam Syu'bah dan imam-imam lainnya apa. Ya, misalkan bagi Imam Syu'bah, Al-Fatihah itu ya apa jumlah ayatnya ada 7. Ya. Dan memasukkan basmalah di nomor 1 di jumlah surat Al-Fatihah tersebut. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat pertama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ayat 1 sampai ghairil maghdubi waladdallin amin itu ayat 7. Jadi langsung khusus ke suratnya, ya. Langsung khusus ke perbedaannya apa. Sedangkan misalkan Imam Ibnu Katsir, ya Imam Ibnu Katsir itu termasuk imam yang tidak memasukkan Al-Fatihah ke Al-Basmalah ke Al-Fatihah. Ya, jadi ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ayat keenamnya nanti ghairil maghdubi alaihim, di situ nanti akan dibagi dua. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Lalu ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin itu ayatnya dibagi menjadi dua. Ya, Imam Ibnu Katsir. Jadi kita langsung tahu, oh ternyata Al-Fatihahnya Imam Syu'bah dan Imam eh, Qombul atau Qaulun misalkan ya, itu berbeda. Jadi fars itu langsung khusus ke ayatnya. Kalau usul dia umumnya. Jadi jangan sampai salah. Kalau fars dia itu merupakan khusus, kalau usul dia umum. Nah, baik, kita lanjut. Apa itu tashil? Apa itu ibdal? Ya? Kalau ini insya Allah antum sudah apa namanya sudah tidak asing lagi ya. Tapi nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ketika itu membahas tentang Imam Asim ya. Ya, Fathah Imala ini insya Allah sudah ma'ruf, tapi nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, kita akan langsung masuk ke istiadah saja. Nanti setelah ini selesai, kita akan bahas tentang usulnya Imam Hafiz. Nah, di Imam Hafiz itu kita akan bahas terkait tentang keseluruhannya. Baik, silakan dibuka ke bab yang langsung ya awal dan al-isti'adah. La khilaf bainal qura fi itsbatil isti'adati fi bidayatil qiraah. Ya, tidak ada khilaf ya tentang isti'adah ini. Ya, semua atau 10 imam qura itu tidak ada perbedaan sama sekali ya dalam halnya isti'adah. Artinya isti'adah itu dibaca, yang bukan tidak dibaca, tapi dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun ada berapa Ustaz jumlah isti'adzah atau bacaan isti'adzah nanti kita pelajari di qiraat asyarah. Ya, tepatnya di talaki ketika kita mentalakikan 10 qiraat dengan basmalah dengan 10 qiraat. Nanti akan kita bahas tentang bagaimana Al-Fatihah itu dengan 10 qiraat plus apa aja sih bacaan dari isti'adzah itu yang ulama-ulama qiraat itu sendiri ya, membahasnya dalam kitab-kitabnya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini, kalau untuk istiadah, beliau tidak ada khilaf sama sekali dengan ulama-ulama lainnya. Seperti Imam Hafiz sendiri, berarti tetap ada di awal. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Baik, lanjut ke yang keduanya. Al-basmalah baina suratain. Ya. Basmalah baina suratain. Kita perlu memahami ini ya. Beliau bersepakat dengan Imam Hafiz fil fasl. Ya, fil fasli baina suratayn ya. Artinya membacanya nanti ada yang qatul jami, ada yang wasul jami, ada yang nanti di mana kita pelajarinya? Itu nanti kita pelajarinya ketika kita membaca ya, langsung bertalaki
menggunakan dua riwayat tersebut. Ya, nanti antum akan bisa melihat bagaimana perbedaan-perbedaan ada berapa dan lain sebagainya. Intinya beliau bersepakat dengan Imam Hafiz. Nanti kita bahas ketika kita membahas usulnya Imam Hafiz. Bagaimana membaca basmalah dan apa yang dilarang. Kalau antum masih ingat ketika pertemuan kemarin kita sudah membahas ya. Ada tiga yang diperbolehkan, lalu satu yang robi yang tidak diperbolehkan. Baik. Selanjutnya Qoral Imam Syu'bah ya. Adapun Imam Syu'bah ketika membaca mat muttasil ya, ketika membaca mat muttasil, wa mat munfasil, wa mat silah kubro ya, biwas ya, bitawasud ya. Beliau membacanya dengan tawasud. Tawasud itu apa artinya Ustaz? Tawasud itu artinya empat harokat atau pertengahan. Jadi ada yang namanya itu qasrun. Ada yang namanya itu eh qasr, tawasud, dan tul atau isba. Nah, ya. Jadi kalau mat itu ada tiga. Jadi ulama-ulama quro itu biasanya membagi menjadi tiga. Ada yang namanya qasrun. Qasr itu berapa? Qasr itu dua yang paling pendek. Tawasud artinya pertengahan. Pertengahan itu berapa? Empat. Jadi empat dibaca empat. Empat harokat. Lalu ada yang namanya tul atau isba. Isba itu punyanya Imam Warsh. Jadi Imam Warsh itu membaca semua matnya enam harokat. Adapun Imam Syu'bah dalam mat muttasil, mat munfasil, dan mat silah kubro, bacanya bagaimana? Bacanya hanya empat harokat, tidak dua, tidak enam, tapi bacanya dengan empat harokat. Ya. Inna kalau koser inna anzalna. Kalau tawasud, inna anzalna. Kalau tul, inna anzalna. Ya, tinggal kita yang menghitung atau mengira-ngiranya berdasarkan keketukan, ketukan masing-masing atau perasaan masing-masing yang sudah kita pelajari dari guru-guru kita. Ya. Artinya kalau koster itu dua, tawasud itu empat, kalau tul itu enam. Kalau yang syubah seluruhnya dibaca empat. Kecuali wafaqul Imam Hafiz ya dibagi madud. Dan seluruh mat-mat lainnya selain mat yang disebutkan ini ya, mat mutasil, mat munfasil, silah kubro, ya. Artinya dia sama dengan Imam Hafiz, mat-mat lainnya ya, mat lazim dan lain sebagainya itu sama semuanya seperti yang sudah kita pernah pelajari. Jadi mudah, insya Allah. Selanjutnya kita masuk ya, sakta wal idroj. Idroj itu apa? Idroj itu seperti menyambung bacaan. Ya. Sakta itu berhenti tanpa mengeluarkan atau menarik nafas selama berapa? Selama dua harokat atau satu alif. Kita akan lihat di sini Adrojal Imam Syu'bah. Di sini antum akan lihat bahwa Imam Syu'bah itu menyambung bacaannya, tidak mensakta. Ya, menyambung bacaannya tidak mensakta ketika beliau membaca empat keadaan ini. Ya, satu di surah Al-Kahfi, dua di surat Yasin, tiga di surat Qiyamah, empat di Mutaffifin. Ya, jadi kalau Imam Hafiz dibaca sakta, ya, antum pasti tahu. Iwaja, qayyima, atau mimma qadina, haja ila akhirih. Ya, atau di sini kalabal rona wa qila man raqa. Nah, akhirih. Nanti kita akan bahas lainnya. Jadi kalau Imam Syu'bah tidak di sakta, ya. Tidak ada saktanya. Langsung dibaca apa? Langsung dibaca di wasol. Contohnya kita lihat di sini. Yang tadi ikhfa indal wasli. Ya, dibaca apa? Diikhfakan
ketika dia wasal, bukan di sakta. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. 'Iwajan qayyima. Jadi bukan 'iwaja qayyiman liyunzira ila akhirih. Tapi 'iwajan qayyima diikhfakan. Ya, cara bacanya cukup diikhfakan saja. Selanjutnya, sebentar apa? Ya, sini kita akan lihat قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. Ya, jadi tidak ada saktanya, tapi diwasal cara membaca Imam Syu'bah. Lanjut lagi. Kal waqila man raqa itu kalau bacaannya siapa? Bacaannya Imam Hafs. Kalau yang Syu'bah bagaimana? Idghamun nuni firroi. Didegumkan. Waqila man raqa. Ya, langsung didegumkan. Tidak disakta. Ya, tidak disakta. Selanjutnya, di sini tadi sudah saya sampaikan ya. Sama juga ya. Sebentar. Kalla barrona. Tapi di sini kalau yang Syu'bah nanti dimalahkan ya. Kalla barrina ala kulubihim nanti dibahas di Al-Qur'annya langsung ketika talaki. Tapi ini artinya dia diidghamkan. Tidak seperti imam yang lainnya, ya, tidak seperti imam hafaz tepatnya. Ya, ketika dibaca apa? Ya, ketika dibaca hal yang demikian. Nah, ini perlu kita pahami. Baik, kita sambung kembali. Ya, tadi ya, sabta wal idrod masih dalam hal yang sama atau dalam pembahasan yang sama. Kita akan lihat di sini, tetapi beda ya. Imam Syu'bah membacanya ada yang disakta. Ternyata setelah tadi kita lihat, semua sakta Imam Hafiz beliau hilangkan, tapi beliau sendiri memiliki sakta sendiri. Di mana saktanya? Di sini kita bisa lihat sakta salah satu saktanya beliau yaitu ada di bacaan Innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Ini apa Ustaz? Ini adalah akhir dari surah Al-Anfal masuk ke surah At-Taubah. Dari akhir dari surah Al-Anfal masuk ke surah At-Taubah. Ya. Nah, di sini beliau bacanya pertama dengan sakta. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum ila akhirih. Ya, beliau membacanya dengan sakta. Yang kedua, wasl bidun sakta ya. Beliau bacanya tanpa sakta. Alimun bara'ah ila akhirih. Kalau beliau baca dengan waqaf. Artinya di sini kita akan melihat bahwasanya Imam Syu'bah ternyata setelah menghilangkan saktahnya Imam Hafiz ya, beliau tidak sepakat dengan Imam Hafiz terkait sakta. Ternyata beliau ada sakta juga. Di mana? Ya, di surah yang Al-Anfal menuju surah At-Taubah. Nah, ini perlu kita pahami ya. Jadi, walaupun beliau nyatanya tidak menggunakan saktanya Imam Hafs, ternyata beliau juga menggunakan saktanya sendiri. Salah satunya adalah di Inallah Bikul Syai'in. Nah, untuk Inallah Bikul Syai'in Alim ini ya, antum harus pahami bahwa ini tuh ada sekitar berapa? Ada sekitar 15 cara baca. 15 cara baca. 15 cara. Ya. Jadi nanti di sakta ini dia ada sekitar
tujuh bacaan. Ya, nanti di sakta ini ada tujuh bacaan. Jumlahnya tujuh. Nanti di yang wakaf ada tujuh, itu sudah 14. Tambah yang wasol hanya satu. Hanya satu. Jadi jumlahnya itu berapa? Jumlahnya itu ada 15. Nanti ada yang namanya sakta ya, al-qasru ya, bisakta ya, sakta bil qasri, sakta bitawasud, sakta bitul atau bil isba ya. Nanti kita akan pelajari ketika sudah talaki. Artinya khusus di bab surah ini ya. Al-Anfal ke surah Taubah itu sekitar 15 bacaannya. Nah ini pusingnya Ustaz. Gimana bisa nggak kami ya Ustaz? Bisa. Karena teman-teman yang sebelum-sebelumnya juga sudah bisa semua. Dari pasti lantum, insya Allah bisa. Ya, tinggal masuk aja, setiap hari masuk, tak lagi. Insya Allah bisa sendiri. Jadi jangan sampai bingung. Ya, insya Allah nanti sama-sama belajar dengan teman yang lainnya. Ustaz, saya masih belum bisa bahasa Arab. Bagaimana Ustaz? Ya, masuk aja, nanti kan dijelaskan. Yang penting kita jangan sampai ragu dengan diri sendiri. Baik, selanjutnya wal hawjihani ya. Kita tetap masih di bab sakta dan wal idraj masuk ya. Sini ada dua wajah ya, khusus di ayat yang terkait tentang ma'auna anni maliyah. Ya, bacanya bagaimana? Yang satu, yang pertama ya, biduni sakta. Ya, biduni sakta. Berarti bacanya dengan idgham ma'auna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya, maliyah halaka, maliyah halaka. Yang kedua dengan sakta, ya, ma aghna anni maliyah halaka anni. Yang pertama dia idgham, yang kedua dengan khusus di ayat ini. Nah, jadi harus diingat-ingat ya. Oh, kok saat ini ternyata bacaannya ada beberapa bacaan. Selanjutnya bacaan terakhir ya. Ada juga yang didegomkan. Ini juga kadang-kadang banyak yang bingung. Ya. Zal fitai. Jadi bacanya bagaimana? Ya. Kalau Imam Hafiz pasti bacanya ittakhol tu, dialirkan huruf zalnya. Ittakholtu. Tapi kalau Imam Syu'bah bacanya bagaimana? Diidegomkan. Masuk langsung ke taknya. Ittakhot tu. Semua kalimat yang seperti ini semuanya sama. Ya, ittakhadtu ya, menjadi sama semuanya. Tidak ada perbedaan dalam kalimat-kalimat yang sama seperti yang kami sampaikan ya. Lalu Yasin ini juga nun filwawi. Ya, jadi nanti bacanya ini Y ya, karena ini termasuk huruf yang diimalakan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, jadi Yasin wal Qur'anil Hakim. Lalu nun, nunnya langsung ke waw juga sama. Nun wal qalami. Nah, juga yang ini sih sudah kita bahas ya. Wa qila marraqa kalla barrena. Nanti jadi imalah ya nih. Ma'a imalah. Ma'a imalah. Dengan diimalakan ya. Insyaallah hari ini kita sampai ke halaman yang ke 20 ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan selesaikan sampai ke halaman yang ke 61 insyaallah pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum ya. Insyaallah kita buka dengan tiga pertanyaan. Silakan, tafadhol. Bebas pertanyaan apa aja. Boleh langsung, boleh ketik di WA. Di apa? Di pesan. Kalau langsung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya. Afwan Ustadz izin bertanya, apabila kita udah selesai telaki kan terus belum diberi salat atau ijazah gitu, apakah Ya, kita apakah kita sah untuk membawakannya ketika imam gitu Ustadz? baik.
tergantung gurunya. Ya, kalau sah, insya Allah sah-sah saja karena syaratnya untuk bacaan itu sahih atau tidak, antum sudah dibahas di awal ya. Salah satunya itu mengikuti Rasul Usmani, ya. Lalu juga tidak menyalahi kaidah bahasa Arab dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya untuk membawakan itu menurut Imam Jazari itu ada tiga ya. Jadi tidak wajib untuk ada sanad sebenarnya, Ustaz. Tapi lebih baik ada sanad. Kenapa seperti itu? Selama antum memang belajar ke guru yang bersanad. Ya, artinya bacaannya itu memang benar-benar ada. Insya Allah sah-sah saja. Tapi terkait antum mengajari kembali itu berbeda cerita ya, berbeda pandangan. Kenapa? Apakah bacaan antum benar-benar sah atau tidak? Tentu guru antum yang tahu. Ya, tentu guru antum yang tahu. Maka silakan minta izin kepada gurunya. Ya. Adapun sanad itu bisa berbentuk dengan tulisan atau berbentuk dengan ucapan saja. Misalkan Ustaz Ahmad Raihan, antum bisa tanyakan sama guru antum, Ustaz, saya ingin membawakan Al-Fatihah atau surah Al-Baqarah di surah eh, di bacaan sholat. Apakah saya diperkenankan atau tidak? Ya. Jika gurunya diperkenankan, silakan ya antum bisa bawa. Seperti itu Ustaz Ahmad Raihan. Tapi kalau menurut Imam Jazari, ya sanad Al-Quran itu tidak ada yang diwajibkan. Ya. Yang penting dia tidak menyalahi kaidah-kaidah, salah satunya kaidah bahasa Arab, Rasul Musmani, dan lain sebagainya. Baik, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Iya, silakan saja Konia. Oh, di grup sudah banyak nih. Sebentar, salah satu ya dari atas dulu ya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya yang itu di halaman Iya, halaman tahun berapa? mau tanya di halaman keempat. Iya, Empat itu pengen tahu itu cara bacanya yang Syu'bah, An Asim, terus yang ketiga itu bacanya gimana Ustadz? Empat. An Hmm. Yang mana? Halaman 4 yang mana? Sanadu Oh. riwayat Imami Syu'bah itu Iya. kan Syu'bah An Asim, An yang ketiga itu bacanya gimana Ustadz? Oh, Zurbin Zais. Oh, Nanti ya. tinggal ini aja, cari-cari nama. Tapi kalau sudah dapat apa? Sudah dapat sanatnya nanti insya Allah. Jadi yang dari kami sebutkan, insya Allah nanti sanatnya eh, beliau ya sampai kami insya Allah pekan depan coba kami perlihatkan ya. Nanti biar mudah. Kadang-kadang memang ada yang malah langsung langsung menuliskan ya. Ada juga guru-guru yang menuliskan biar mudah. Nah, seperti itu. Ada lagi? Seperti Ada lagi? Cukup ya? Ini banyak pertanyaan di kolom komentar sebentar ya, satu-satu. Yang bacakan dulu. Ustaz, yang tadi bacanya banyak, apakah dibaca semua atau salah satu? Kalau dalam belajar, dibaca semua. Ya, kalau dalam belajar dibaca semua. Tapi kalau di pengamalannya, itu bisa pilih salah satu. Seperti itu Ustaz Rizal ya. Jadi kalau kita lagi belajar, kita baca semua. Karena memang kita sedang belajar untuk menelisik seluruh bacaan. Kalau pengamalannya, antum cukup pilih satu aja. Baik, barakallahu fikum, Ustaz Rizal. Ustaz Fajar Ramadan, apa Ustaz? Apakah perubahan kirot akan mempengaruhi terhadap maknanya? Sangat mempengaruhi, Ustaz. Sangat mempengaruhi. Tapi mempengaruhinya itu terkait tentang perbedaan bentuk dari hurufnya. Tidak seperti misalkan tadi ya si, ye, si, yu, wal Quran Hakim itu hanya perbedaan lahdu atau dialek. Tapi kalau yang dia sampai takulun menjadi yakulun. Nah, artinya ketika sudah berubah bentuk tulisannya, maka berubah pula maknanya. Makanya kemarin ada yang bertanya, Ustaz, bolehkah kami mempelajari tentang tafsirnya? Sahardi kalau nggak salah yang bertanya tentang terkait tentang ini karena ini penting juga mungkin bagi antum yang sudah mengajar atau mengisi khutbah Jumat atau taklim dan sebagainya. Qadarullah kami belum ada memasukkan itu cuma nanti insya Allah akan kami laksanakan ya minimal juz 30 lah. Karena kalau 30 juz itu kita karena fokusnya tidak ke tafsir jadi agak bingung nanti kita kalau kita masuk-masukkan. Tapi insya Allah nanti di akhir ya, di akhir kita sebelum selesai 2,5 tahun ini di pertemuan akhir sebelum
kita tutup ya sebelum wisuda insya Allah nanti akan kami jelaskan di juz 30 Al-Fatihah dan juz 30 insya Allah. Al-Fatihah dan di juz 30. Semoga ya. Barakallahu fikum. Nah, Bismillah, setelah belajar usul ini, langsung talaki. Ya, insya Allah setelah belajar usul selesai, nanti lanjut ke hafaz, baru nanti talaki. Targetnya talaki ini selesainya di semester 1 dan semester 2. Ya, jadi semester 1 ini kita langsung aja ke habis usul, langsung talaki. Selesai semester 2 sampai selesai, nanti insya Allah langsung dapat sanadnya, dan nanti bisa mengajarkan kembali. Lanjutnya, kan Ustadz untuk jenis ujian di kuliah talaki, apakah hanya talaki saja ada nanti seperti ini? Benar. Nanti akan kami tanya, misalkan saja citra. Misalkan kan kita langsung berhadapan gitu ya sama pengajarnya. Saja citra, sebutkan cara membaca, misalkan di juz 9 ya, akhir surah Al-Anfal ke surah At-Taubah. Ada berapa cara bacanya saja citra gitu? Ada 15 baca. Coba sebutkan satu-satu. Nanti saja kita sebutkan satu-satu. Sebutkan satu-satu. Lalu dipraktekkan. Nanti seperti itu kira-kira saja citra ya. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz izin tanya bagaimana cara monitor matanya bagi akhwat. Nanti akan ada grupnya ya. Nanti akan ada grupnya insya Allah setiap malam Ahad kita live ya bersama. Kalau yang akhwat insya Allah nanti kita bersama akhwat juga, ikhwan dengan ikhwan insya Allah. Ya. Intinya hari ini kami akan mendata siapa aja yang ingin menghafal matanya. Ya. Langsung kami masukkan grupnya. Untuk matanya tidak ada ujiannya, ya. Tidak perlu ada ujiannya. Pokoknya selesai aja 1173 itu langsung kami berikan ijazah sanadnya insya Allah. Tidak ada target dan sebagainya. Silakan jika ada pertanyaan lagi ya. Jika tidak, insya Allah langsung kita tutup. Type ya, karena tidak ada lagi. Barakallahu fikum, insya Allah Allah mudahkan. Ya, besok berarti hari Jumat belajar sama Anas insya Allah. Barakallahu fikum, kita tutup ya. Bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. berharap para pelajar di sini semuanya istiqomah ya sampai nanti antum sampai bisa menyelesaikan ya seluruh kiroatnya. Jadi ketika antum semua mendapat kiroat sampai kiroat 10, lanjut lagi nanti talaki, syukur-syukur setelah 2,5 tahun ini antum ada yang berniat untuk langsung menyetorkan secara bil goib. Kenapa Ustaz kita harus binazar dulu? Karena antum harus tahu dulu cara bacanya gimana. Antum juga kan nggak susah kalau menghafal hafaz tanpa biar cara bacanya ya, atau talakilan kan susah. Jadi harus tahu dulu cara baca Qurannya dengan baik baru nanti bil goib. Jadi selesaikan dulu tilawahnya binagornya dengan baik. Pahami dulu bagaimana cara membacanya. Jadi ketika tidak ini nanti antum akan mendapatkan banyak hal. Jadi jangan mau cepat-cepat dalam belajar. Ya. Manis tak adalah syai. Ukiba ya, akan dihukum dengan tidak sampainya kepada pemahaman yang sebetul-betulnya. Jadi santai saja. Diikuti kurikulumnya kalau sudah pernah belajar artinya murojaah. Murojaah juga tidak membuat antum menjadi orang yang rugi, malah membuat antum menjadi orang yang makin banyak pemahamannya. Mungkin kalau dulu kurang diberi pahaman, hari ini diberi pahaman lebih. Atau kalau dari kami kurang pemahamannya, antum menyempurnakan sendiri. Artinya terus belajar dan belajar dan belajar. Mumpung kami bisa memberikan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan ya futuhal arifin kepada kita ya. Allah mafakihna fiddin wa alimna ta'wil barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.